Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kehadiran Penatua ini memberi petunjuk penting tentang kota Kaisar yang ternyata merupakan tempat yang dilindungi oleh kekuatan kuno dan dihuni oleh individu-individu dari berbagai era. Situasi kembali memanas ketika Giada yang sebelumnya mempermalukan Xiao mulai menyerangnya lagi. Kali ini Giada berusaha mencari tahu lebih dalam tentang Xiao, berusaha mengakses roh primordialnya. Xiao meskipun dalam kondisi tertekan tidak tinggal diam. Ia memprotes perlakuan yang tidak adil ini dan perdebatan antara mereka semakin memanas. Meski Giada tampaknya lebih kuat, Xiao tetap bersikukuh untuk tidak membiarkan dirinya dihina lebih lanjut. Tentu saja pertempuran mereka tidak berlangsung lama. Seorang Penatua yang hadir langsung mengambil tindakan. Dengan kekuatan yang sangat besar, Penatua tersebut menampar wajah Giada, mengirimkan terbang jauh dari tempatnya. Dengan satu pukulan, Penatua ini menunjukkan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh individu-individu di kota Kaisar. Giada yang sebelumnya merasa kuat kini dipermalukan dalam sekejap. Penatua tersebut kemudian mengingatkan Giada untuk merenung dan memperbaiki sikapnya. Setelah kejadian itu, Xiao disarankan untuk melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia merasa tertekan, pertemuan dengan Penatua ini memberikan harapan bahwa ada lebih banyak hal yang ia harus pelajari dari kota Kaisar. Penatua tersebut memberi pesan yang berat, namun juga menunjukkan rasa hormat terhadap potensi Xiao. Saat pertempuran selesai, Xiao mulai merenung, menyadari bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang harus ia jalani. Giada sebelumnya salah satu yang mengaku Xiao, kini dipenjara begitu saja. Meskipun dia adalah salah satu ahli paling luar biasa dari dunia luar, bahkan dia tidak bisa lolos dari pembatasan yang ada di kota Kaisar. Kota yang sangat besar ini penuh dengan sisa-sisa bintang, sebuah tempat yang menyimpan rahasia dan kekuatan kuno yang luar biasa. Xiao merasa sedikit pusing, menyadari bahwa semuanya terasa tidak nyata. Kehidupan di kota ini ternyata lebih rumit daripada yang dia bayangkan, dan dia mulai merasa semakin terjebak. Xiao dibawa menuju altar yang terbuat dari 5 jenis batu yang tampak seperti gunung menjulang. Meskipun ia sudah berada di kota Kaisar, ia tahu bahwa waktunya untuk tinggal di sini tidaklah lama. Ia merasa sedikit bingung, seakan tak ada tempat yang bisa ia singgahi tanpa penundaan. Sementara itu, dia sangat ingin bertemu dengan Ye Qingxian, wanita yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Dia percaya bahwa Ye Qingxian memiliki hubungan yang erat dengan tempat ini. Namun ketika dia mencoba bertanya, ia ditolak mentah-mentah. Apa yang membuat Ye Qingxian sulit ditemukan? Xiao tak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika ia bertanya kepada seseorang di dekatnya, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang Ye Qingxian. Dia segera ditolak dengan sikap yang sangat tegas. Xiao terkejut mengingat betapa sulitnya untuk mendapatkan informasi bahkan tentang orang-orang yang seharusnya memiliki hubungan erat dengan kota Kaisar. Di dalam hati, ia merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu dia harus melanjutkan perjalanannya. Dia pun akhirnya berbalik dari altar tersebut dengan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Xiao berdiri di luar altar dan melihat formasi transportasi 5 warna yang terhampar di depannya.
Formasi ini begitu besar dan kuno, seakan bisa melintas waktu dan ruang tanpa batas. Altar ini memiliki kesamaan dengan altar yang pernah dilihatnya di bawah apsi Black Ibis Immortal Ancient Remains. Namun kali ini altar itu terlihat jauh lebih utuh. Shihao semakin yakin bahwa kota kaisar ini menyimpan kekuatan dari era yang sangat tua dan dia hanya melihat sebagian kecil dari potensi yang ada di dalamnya. Ia tahu ini adalah kota yang sangat kuno dan setiap sudutnya penuh dengan sejarah yang tak terungkapkan. Ketika Shihao mengingat kembali apa yang dia lihat di altar kapal kuno hitam, ia teringat akan pertempuran sengit yang terjadi di tempat lain, di mana 7 raja besar bertempur melawan makhluk tak terhingga. Kota kaisar bukanlah tempat itu dan Shihao mulai bertanya-tanya di mana sebenarnya perbatasan desolate itu. Tempat yang terlihat begitu sunyi dan tidak bernyawa penuh dengan kabut pekat sepanjang tahun. Di tengah ketenangan yang aneh ini, Shihao merasa seperti sedang berada di tempat yang salah dan masih ada banyak hal yang belum ia pahami tentang dunia ini. Saat Shihao bertanya kepada seorang sesepuh dengan tongkat gigi serigala tentang dunia yang dia lihat dan tujuannya, dia segera diberi jawaban bahwa dia harus menerima hukuman. Keputusan untuk mengirimnya ke tempat ini bukan karena kesalahan besar, namun lebih karena ia harus melalui beberapa temperamen yang diberikan oleh tempat ini. Tanpa bisa berbuat banyak, Shihao akhirnya dimasukkan ke dalam formasi transportasi besar dan dikirim ke surga yang tak terukur. Proses ini seakan membawa Shihao melintasi waktu dan ruang, menembus batas-batas yang tak terbayangkan sebelumnya. Shihao akhirnya tiba di sebuah tempat yang begitu sunyi dan penuh dengan esensi spiritual yang sangat kaya. Dia merasa seolah-olah dia berada di tempat yang jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tempat ini dipenuhi dengan kabut putih dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Namun saat ia melangkah lebih jauh, dia menemukan dirinya berada di sebuah platform besar yang dipoles dari tulang binatang kuno. Seolah-olah dia berada di dalam dunia yang tak terjangkau. Ia mendesah kagum, menyadari betapa jauh perjalanan ini membawanya. Ini adalah surga yang tak terukur, sebuah tempat yang bahkan para pembudidaya paling kuat pun tidak bisa bayangkan. Di sini, dunia spiritual dan dunia material seolah-olah bergabung menjadi satu. Shihao menemukan dirinya seolah-olah berada di tengah-tengah kelompok yang tidak puas dengan keadaan mereka. Mereka telah terperangkap selama bertahun-tahun dihukum hanya karena kesalahan kecil di masa lalu. Mereka marah dan merasa bahwa waktu mereka terbuang begitu saja. Tempering ini terdengar bagus dan semuanya mengatakan bisa memahami Dao di sini. Tetapi apakah mereka tidak tahu bahwa waktu lebih berharga dari apapun di sini? Kata mereka dengan penuh kebencian. Shihao mendengar dengan seksama, mencoba memahami perasaan mereka yang terperangkap. Namun dia sendiri tak ingin membuang waktu. Dalam pikirannya dia bertanya apakah ada jalan pintas untuk keluar dari tempat ini. Cari cara agar bisa keluar secepatnya. Shihao berusaha bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, berharap menemukan solusi. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ada sebuah tempat yang disebut tahap Ascension, sebuah platform kuno yang dianggap sebagai tempat yang bisa membantu mereka keluar. Namun ketika ditanya lebih lanjut, mereka mengungkapkan bahwa tempat tersebut tidak memberikan hasil yang jelas. Sebagian besar orang yang mencobanya hanya kembali dengan tangan kosong. Ini adalah tempat yang penuh dengan batu besar, seakan-akan tak ada yang bisa dipahami. Shihao merasa penasaran dan bertekad untuk mencoba. Meskipun orang-orang di sekitar mulai kehilangan harapan, dia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membantunya keluar dari tempat ini.
Si Hao tiba di tahap Ascension, tempat yang dipenuhi dengan platform batu besar yang tampaknya tidak berujung. Batu-batu besar itu telah menyatu menjadi sebuah struktur kuno yang tampak sangat kuat dan penuh misteri. Si Hao mulai mengamati tempat ini dengan seksama, melepaskan kesadaran ilahinya untuk merasakan apa yang tersembunyi. Setelah beberapa lama, dia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi ketika energi abadi mengalir melalui dirinya. 3 untai energi abadi mulai muncul dan dengan mereka mulai timbul petir yang menggetarkan udara. Semua orang yang mengamati terkejut. Mereka tak pernah menyangka bahwa Si Hao yang baru saja tiba bisa menghasilkan reaksi seperti ini di tempat yang selama bertahun-tahun tidak memberikan hasil bagi orang lain. Si Hao melanjutkan untuk memfokuskan energi abadi yang mengalir melalui tubuhnya. Platform batu mulai memancarkan cahaya dan kabut abadi mulai menyelimuti di sekitarnya. Teratai emas muncul satu persatu tumbuh di sekitar Si Hao, memberikan aura yang semakin kuat. Tubuh dan pikirannya mulai berada dalam keadaan yang sangat jernih. Resonansi antara energi abadi dan platform batu semakin kuat. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan di kejauhan semakin terkejut. Mereka menyadari bahwa hanya seorang seperti Si Hao yang telah mengembangkan 3 untai energi abadi yang bisa memahami Dao di tempat ini. Mereka melihat betapa langkanya seseorang yang bisa menguasai energi ini dan merasa kagum. Ketika Si Hao semakin tenggelam dalam proses pemahaman, sebuah perubahan besar terjadi. Salah satu untaian energi abadi yang ada di tubuhnya mengembun menjadi sebuah bunga Dao besar yang muncul di atas kepalanya. Bunga itu mekar dengan sangat indah, memancarkan cahaya yang sangat kuat. Kabut abadi mengalir turun dan kelopak bunga Dao itu terbelah, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa tercengang, mengetahui bahwa Si Hao telah mencapai sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah pertanda bahwa Si Hao bukanlah individu yang biasa. Ia memiliki potensi yang luar biasa dalam kultivasi Dao. Dengan pemahaman baru ini, Si Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bunga Dao yang terbentuk di atas kepalanya menjadi simbol kekuatan barunya. Dia tahu bahwa tempat ini meskipun tampak seperti penjara, sebenarnya telah memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri lebih jauh. Semua orang di sekitarnya merasa terinspirasi oleh apa yang telah dicapai oleh Si Hao. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk keluar dari tempat ini. Beberapa di antara mereka mulai mendekat, berharap untuk ikut dalam perjalanan keluar yang sama. Dengan kekuatan baru yang didapat dari bunga Dao, Si Hao memutuskan untuk memimpin mereka. Si Hao memimpin sekelompok orang untuk melangkah ke platform batu. Dengan energi abadi yang mengalir melalui tubuhnya, dia mampu membuka jalan keluar yang selama ini tak terjangkau. Sebuah lorong perak muncul di udara, mengalir ke dunia luar, memberikan jalan kehidupan bagi mereka yang terperangkap. Orang-orang itu berteriak dengan kegembiraan saat mereka menyadari bahwa jalan untuk keluar akhirnya terbuka. Si Hao juga ikut melangkah keluar, memberikan pandangan terakhir kepada tempat ini sebelum melanjutkan perjalanan barunya. Dengan tekad dan harapan baru, dia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Si Hao tidak membuang waktu. Dia menatap Yuan King dengan dingin, merasakan adanya permusuhan yang sangat jelas. Yuan King seorang individu yang penuh kebencian, tampaknya tidak bermaksud baik terhadap Si Hao. Dengan sikap tenang dia bertanya mengapa Si Hao tidak mengatakan apapun, tetapi matanya yang tajam menunjukkan niat yang sangat jelas. Si Hao menjawab dengan sedikit tidak sopan, merasa sudah cukup disakiti oleh sikap sombong ini.
Tidak ada yang perlu dikatakan lagi karena niat jahat sudah tampak di hadapannya. Namun apa yang bisa dia lakukan? Semua orang mengamati dengan diam, melihat apakah si Hao akan bertindak atau hanya pasrah pada nasibnya. Tanpa ampun, Yuan King mulai memberi pilihan kepada si Hao. Apakah kamu lebih suka aku menamparmu atau mengirimmu ke Origin Ancient Mine? Ujarnya dengan senyum dingin yang mengandung ancaman. Semua orang yang mendengar ini tahu bahwa pergi ke tambang kuno asal berarti kematian yang pasti. Tidak ada yang bisa bertahan di tempat itu. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan seseorang, bahkan para ahli besar yang masuk ke dalamnya pun tidak bisa keluar hidup-hidup. Ketegangan semakin memuncak dan beberapa orang di sekitarnya mulai bersuara mengkritik tindakan Yuan King yang terlalu berlebihan. Mereka mulai berbicara dengan tegas, menyarankan agar Yuan King tidak melangkah terlalu jauh karena si Hao jelas tidak melakukan kesalahan yang pantas untuk dihukum seperti itu. Yuan King tetap tidak peduli, bahkan menganggap segala kecaman itu sebagai omong kosong. Ini adalah pelanggaran besar yang harus dihukum, katanya dengan nada datar. Semua orang terdiam, menyadari bahwa keputusan Yuan King tidak akan berubah. Meskipun mereka tidak setuju, mereka tahu bahwa berhadapan langsung dengan Yuan King bukanlah pilihan yang bijak. Ia bukan hanya sekedar seorang ahli besar, tapi juga memiliki kekuatan yang sudah terbukti selama bertahun-tahun. Beberapa orang akhirnya memilih untuk mundur karena melawan Yuan King hanya akan membawa bencana bagi mereka. Ketika Yuan King mengumumkan bahwa si Hao akan dikirim ke Origin Ancient Mine, semua orang tahu bahwa ini adalah jalan menuju kematian. Tempat itu terkenal sebagai ranjau maut, tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk kuno yang tak bisa dijelaskan, dan tidak ada satupun yang kembali hidup-hidup setelah masuk. Orang-orang mulai memperlihatkan rasa khawatir dan beberapa dari mereka bahkan mencoba berbicara lagi dengan Yuan King, berharap bisa mengubah keputusan itu. Namun kata-kata mereka sia-sia. Yuan King sudah memutuskan dan si Hao harus menghadapinya. Si Hao mendengarkan dengan tenang meskipun hatinya dipenuhi dengan perasaan marah dan kesal. Namun dia tahu bahwa dalam situasi ini berbicara banyak hanya akan menunjukkan kelemahan. Dengan sikap tegas, dia hanya mengikuti Yuan King dan makhluk berkepala 3 dan berkepala 6 yang memerintahkan untuk membawanya pergi. Dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah ujian besar dan dia harus terus maju. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang meskipun masa depan tampak suram. Si Hao percaya bahwa dia akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Makhluk berkepala 3, berkepala 6 itu membawa si Hao keluar dan perjalanan dimulai menuju tempat yang dikenal sebagai Origin Ancient Mine. Suasana semakin tegang saat mereka berjalan melewati wilayah yang sangat terpencil. Si Hao tidak bisa menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Tempat ini sangat terkenal akan kematiannya dan meskipun dirinya bukan pembudidaya biasa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Namun ia tetap melangkah maju, memutuskan untuk tidak menyerah meski ancaman sudah begitu nyata. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.